Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Altur Fransinatra. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Pantai, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan seperti misalnya semboyan ing raso sung tolodo, ing madya mangunkarso, Tutwuri Handayani sedikit banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran pendidikan di Indonesia sejak dahulu hingga kini. Pada kesempatan ini, saya mencoba membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan serta pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini mengenai refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, sebagai guru saya meyakini beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran sama dengan pendidikan. Yang kedua, guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran. Sebagai guru, saya harus mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik saya secara klasikal, baik ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Saya menganggap siswa tidak akan paham kalau materi pelajaran tidak saya jelaskan. Kemudian, saya juga beranggapan bahwa peserta didik dikatakan telah belajar jika mereka bisa mengerjakan soal asesmen sesuai dengan kompetisi dasar yang tertera di kurikulum, serta nilainya mampu melampaui KKM. Kegiatan belajar selalu dilaksanakan dalam kelas. Berikutnya, memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keberagaman potensi peserta didik. Kemudian, memberikan sanksi atau hukuman kepada peserta didik dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini? Banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara ini. Pengajaran ternyata tidak sama dengan pendidikan. Pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Kemudian, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuh kembang anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, sebagai pendidik, kita harus terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Karena pada dasarnya, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Akan tetapi, anak sudah membawa kekuatan atau kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam anak berbeda-beda. Kodrat alam anak yang tinggal di pegunungan akan beda kodratnya dengan anak yang tinggal di pesisir pantai. Mereka akan memiliki potensi, bakat, dan minat yang berbeda. Maka kita harus menyadari bahwa setiap anak itu beragam dan mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan zaman yang dialami oleh peserta didik pada saat pengajaran atau pendidikan berlangsung. Untuk pendidikan saat ini,
para pendidik harus menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 prinsip untuk melakukan perubahan-perubahan atau sering disebut 3 asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas maksudnya adalah kita belajar, kita harus berkelanjutan. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Kemudian konvergensi maksudnya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Kemudian yang terakhir adalah konsentris. Maksudnya yakni pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Jadi jelas sekali terlihat bahwa pendidikan itu adalah memerdekakan. Kemudian, tujuan pendidikan utama yang digagas Ki Hajar Dewantara yakni bagaimana pendidik mampu membuat anak didik memiliki budi pekerti yang baik. Budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Watak atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti pada setiap manusia, sehingga kita dapat dengan mudah membedakan orang yang satu dengan orang yang lain. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari besutan gerak pikir, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Melalui pendidikan, saya dan kita semua berharap bahwa anak-anak murid kita nantinya bisa tumbuh menjadi sebaik-baiknya manusia dan memiliki adab serta budi pekerti yang baik. Selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal-hal yang coba saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, yang pertama, saya harus merubah mindset saya yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang tidak atau belum tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing. Meskipun masih terlihat samar, saya harus peka membaca dan mengenali setiap potensi anak yang saya didik agar pengajaran dan pendidikannya yang saya berikan nantinya, baik metode maupun bahan ajar, bisa betul-betul menggali potensi anak seoptimal mungkin. Yang kedua, saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asyiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya dengan melakukan permainan tebak kata ketika pembelajaran berlangsung. Ketiga, saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang menuntun agar anak mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di akhir pembelajaran, penting bagi saya untuk memberikan penguatan terhadap materi-materi konseptual agar anak tidak mengalami miskonsepsi. Selain itu, melalui pembelajaran yang berpusat pada anak, saya berharap bisa mengasah keterampilan abad 21 mereka. Keempat, sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tapi juga budi pekerti yang baik. Saya sebagai guru, selain memberikan wejangan, harus bisa juga memberikan teladan yang baik. Jadi, anak
tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tapi harapannya anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar budi pekerti baik, ini juga bisa jadi tantangan untuk saya bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik. Guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Terakhir, saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing raso sung tulodo. Dari atas saya bisa memberikan teladan bagi setiap anak didik saya. Ing madio mangun karso. Di tengah saya bisa jadi teman yang memberikan semangat, serta tutburi handayani. Dari belakang saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat untuk belajar kepada anak-anak didik saya. Demikianlah tugas 1.1.A.8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 yang sudah saya buat dan kerjakan. Semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.